Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota bersama saya Ika Darsono Mamuaya. Kita ikuti berita dari RRI Manado. Direktorat Lalu Lintas Polda Sulut dan Bapenda bagi-bagi 500 paket takjil di depan Mapolda Jalan Bethesda, Manado. Personil Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara bersama Badan Pendapatan Daerah Bapeda Sulawesi Utara menggelar aksi pembagian takjil gratis kepada para pengguna jalan di depan Mapolda Sulawesi Utara. Kegiatan ini dipimpin langsung Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara AKBP Dasferi Abdi serta dihadiri oleh pejabat Ditlantas Polda Sulut termasuk Kepala Bapemda Sulawesi Utara dan staf serta seluruh polisi wanita Ditlantas Polda Sulawesi Utara. Dalam aksi tersebut sebanyak 500 paket takjil habis dibagikan dalam waktu singkat. Sasaran kegiatan ini adalah para pengemudi ojek online, sopir angkutan umum, dan masyarakat umum yang melintas di jalur depan Mapolda Sulawesi Utara. Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara AKBP Dasferi Abdi melalui Kasubdit Regiden AKBP Dwi Yatmoko mengatakan pembagian takjil tidak melihat dari berapa yang diberikan. Jangan dilihat dari berapa nilainya, tetapi niat tulus kami untuk memberikan dan juga keikhlasan kami untuk berbagi kepada sesama dan juga didukung oleh dari Dispenda. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa memberikan manfaat yang bisa berguna bagi masyarakat. Tentu dengan pembagian takjil ini juga memperhatikan untuk berlalu lintas dengan baik ini para pengendara. Ya. Dan kami harapkan juga bagi para pengendara dalam membawa kendaraannya tentunya juga tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Bagi pengendara roda 2 harus menggunakan helm, ya. Bagi kendaraan roda 4 tetap menggunakan sabuk pengaman. Oke. Kegiatan ini adalah wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat khususnya di bulan suci Ramadan. Berkolaborasi dengan Bapemda Sulawesi Utara untuk berbagi kebahagiaan sekaligus memberikan edukasi secara humanis kepada pengguna jalan agar tetap mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Sementara itu Kepala UPTD Samsat Manado Michael Mangelo menyebutkan pembagian takjil bentuk kepedulian kepada pengguna jalan. Bentuk dari berbagi kasih, ya. Peduli sesama pengguna jalan yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Jadi kita melaksanakan ini berbentuk peduli, ya. Kasih berbagi takjil bagi pengendara yang lewat di depan Mapolda Sulawesi Utara. Dengan harapan tetap menjaga keselamatan dan tentunya taat administrasi maupun pajak kendaraan bermotor. Melalui kegiatan rutin seperti ini diharapkan hubungan serta aparat penegak hukum, instansi terkait dan masyarakat semakin erat sehingga tercipta Kamseltib Carlantas dan kelancaran lalu lintas yang ideal di Kota Manado. Miki Kodowati, RRI Manado terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Kanwil Kemenak Provinsi Gorontalo menggelar kegiatan buka puasa bersama yang dirangkaikan dengan penyaluran bantuan melalui program Tebar Harapan Ramadan atau THR. Kanwil Kemenak Provinsi Gorontalo menggelar buka puasa bersama yang dirangkaikan dengan penyaluran bantuan melalui program Tebar Harapan Ramadan atau THR yang digelar di pelataran Kemenak Provinsi kemarin.
Kegiatan ini menjadi momentum mempererat silaturahim sekaligus memperkuat kepedulian sosial di bulan suci Ramadan. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Kanwil Kemenak Gorontalo juga menyerahkan bantuan kepada masyarakat miskin dan kaum duafa melalui program THR yang digagas oleh Bidang Bimbingan Masyarakat Islam. Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Gorontalo, Kaswat Sartono, menjelaskan kegiatan buka puasa bersama tidak hanya menjadi ajang kebersamaan, tetapi juga momentum mempererat hubungan antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat. Karena kita bisa duduk bersama silaturahmi di bulan Ramadan, bulan suci, dalam rangkaian satu tebar harapan Ramadan, ini program Dimas Islam. Yang kedua, kegiatan Kanwil Kementerian Agama buka puasa bersama sekaligus sambung tali kasih dengan kelompok-kelompok tertentu, sekaligus juga akan menyampaikan beberapa program strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Yang pertama, insya Allah terus kita bergerak di dalam rangka bagaimana Kementerian Agama bisa berdampak dan bisa bermanfaat untuk seluruh umat beragama di Provinsi Gorontalo khususnya. Yang pertama adalah safari subuh. Melalui program ini, pihaknya ingin berbagi kebahagiaan Ramadan serta memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkan juga dapat merasakan keberkahan bulan suci. Menurutnya, kebersamaan seperti ini diharapkan dapat memperkuat nilai toleransi, persaudaraan, dan semangat saling membantu di tengah masyarakat. Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. BNN Kabupaten Sangihe bangun kerjasama lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan program P4GN. Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe bangun kerjasama dengan LPP RRI Tahuna dalam upaya bersama menekan kasus narkoba di kalangan generasi muda. Kepala BNN Kabupaten Sangihe Melan Manarat mengatakan kerjasama lintas sektor sangat dibutuhkan guna mewujudkan Sangihe bebas narkoba. Melalui kerjasama ini akan membantu dalam memberikan informasi tentang bahaya narkoba, terutama di lingkungan siswa pelajar yang merupakan penerus cita-cita bangsa. Melalui perjanjian kerjasama ini, kita bisa membangun komitmen, dan perjanjian kerjasama ini bukan hanya sekedar fasilitas administrasi, tetapi bagaimana kita mengimplementasikan upaya pencegahan bahaya narkoba di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan harapan kami dari BNN, semoga kerjasama ini tetap terus berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk menjadi pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya dalam upaya pemberantasan narkoba bagi anak-anak didik, bagi generasi muda yang ada di perbatasan. Sementara itu, Kepala Stasiun LPP RRI Tahuna James Awai menyambut baik kerjasama dengan BNN Kabupaten Sangihe sebagai komitmen dalam mendukung program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Menurutnya, sebagai daerah perbatasan sangat rentan terhadap hal-hal negatif, terutama narkoba yang berpotensi berpengaruh bagi generasi muda. Daerah ini adalah daerah perbatasan yang tidak tertutup kemungkinan hal-hal negatif bisa masuk di daerah ini. Untuk itu mari kita perkuat kerjasama ini untuk mencegah generasi muda di Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya daerah perbatasan agar supaya tidak mudah jatuh ke dalam penggunaan obat-obat terlarang. Karena sekali lagi masa depan bangsa ada pada generasi muda khususnya di daerah perbatasan. Mereka adalah penerima tongkat estafet untuk pembangunan
Indonesia ke depan. Dengan kerjasama RRI dan BNN akan memperkuat komitmen untuk mempersiapkan generasi muda yang berkualitas menuju Indonesia emas. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan dokumen antara kedua belah pihak di kantor LPP RRI Tahuna. Anton Lahube melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Talaut. Aktivitas pelayaran diminta waspada dengan kondisi di perairan laut di Talaut yang akan terinformasi berdasar data BMKG akan terjadi gelombang tinggi 2,5 hingga 4 meter. Kementerian Perhubungan Transportasi Laut melalui unit penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Melongwane peringatkan aktivitas pelayaran dan nelayan untuk waspada terhadap kondisi peringatan dini tinggi gelombang di perairan Talaut. Pasalnya dari data BMKG Maritim Bitung, gelombang setinggi 2,5 meter hingga 4 meter akan terjadi di Talaut terhitung tanggal 9 Maret 2026. Pelaksana tugas kantor UPP kelas 3 Melongwane, Charles Ma'ariwut mengatakan dampak keselamatan pelayaran dan aktivitas nelayan di perairan Talaut khususnya harus menjadi perhatian bersama. Meski pada kondisinya sekarang ini di pelabuhan Melongwane nampak normal. Himbauan dari BMKG, kami juga tetap mengingatkan kepada perusahaan ya pelayaran nakoda, terlebih khusus untuk kapal-kapal yang melayani Manado Talaut, kapal-kapal penumpang ya, untuk senantiasa memperhatikan himbauan BMKG. Sekiranya mungkin gelombang sedemikian yang terpantau dari BMKG untuk memperhatikan untuk keselamatan dan kenyamanan dalam pelayaran yang ada. Untuk sekarang kan ada 2 armada kan yang melayani Manado Talaut, KM Barcelona 3 dan KM Gregorius, dan kami akan tetap berkoordinasi dengan nakoda untuk memastikan bahwa pelayaran tetap aman untuk penumpang dari Manado ke Talaut, demikian sebaliknya. Cuaca yang sekarang mungkin dengan gelombang sekian itu agar menunda untuk aktivitas di laut. Himbauan BMKG menjadi salah satu utama sekarang ini di tengah kondisi perubahan cuaca yang terjadi tiba-tiba, sehingga hal ini perlu dilakukan mitigasi bencana, khususnya untuk nelayan agar terhindar dari kecelakaan saat melaut. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI, sekian Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk edisi hari ini, hari Selasa 10 Maret 2026. Saya Ika Darsono Memoya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di sore hari ini menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.